bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat. Lanjut video berikutnya masih seputar hukum dasar kimia. Ya, hukum yang keempat kita sudah membahas 3 hukum pertama yaitu masih berhubungan dengan massa. Sekarang hukum yang keempat dan yang kelima itu berhubungan dengan volume. Hukum yang keempat itu adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac itu nama lainnya adalah hukum perbandingan volume. Bunyi hukum ini adalah sebagai berikut. Pada suhu, nah di sini suhu itu T lambangnya. Kenapa bukan S sih Karena ini pakai bahasa Inggris. Jadi kalau suhu itu kan temperatur, berarti pada suhu dan tekanan. Tekanan itu pressure. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi, berarti produknya berbanding sebagai bilangan bulat. Oke, jadi bukan pecahan tapi bilangan bulat. Dari bunyi hukum ini maka berlaku di sini perbandingan koefisien. Ayo, sudah tahu kan koefisien itu apa? Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Jadi yang dari hukum Gay-Lussac maka terciptalah persamaan ini. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Nah, tapi ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya reaksi kimianya, persamaan reaksinya harus setara. Kan semuanya sudah belajar bagaimana cara menyetarakan reaksi. Nah, sekarang langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah percobaan dilakukan untuk menghasilkan gas HCl. HCl itu namanya apa? Asam klorida. Sesuai dengan reaksi H2 gas direaksikan dengan Cl2 gas menghasilkan HCl gas. Oke. Reaksi dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Atm itu artinya atmosfer, oke. Jadi ini satuan tekanan itu atm, derajat Celcius ini satuan suhu. Nah, lanjut. Jika gas klorin yang dialirkan sebanyak 12 liter, berapakah gas hidrogen atau H2 yang bereaksi dan gas HCl yang dihasilkan? Nah, di sini kan ada kata kuncinya nih. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume dan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi reaksinya harus setara dulu. Nah, kan kita di soal ini dikasih reaksi kimia, persamaan reaksi kimia. Yang langkah pertama yang dilakukan adalah cek reaksinya, apakah sudah setara atau belum. Kita lihat H2 gas, H-nya ada berapa? 2. Oke, kita lihat di produk ya, di sebelah kanan ya. H-nya ada berapa? Ada 1. Nah, sudahkah setara? Belum. Nah, angka 2 yang ini kan namanya indeks ya, kita sudah membahasnya. Kalau indeks boleh diubah nggak Jawabannya tidak boleh dirubah. Nah, sekarang berarti disinilah yang boleh kita rubah. Jadi di sini kita bubuhkan tanda 2. Kita kali 2 ya, sehingga H-nya jadi 2. Sekarang Cl. Cl-nya di kiri itu di reaktan ada 2. Sedangkan di kanan, nah akibat tadi kita mengalihkan dengan angka 2, maka Cl-nya juga ikut 2. Ketika reaksinya sudah setara, maka kita bisa menjawabnya. Kita ke sebelah kanan. Langkah pertama tadi kita tuliskan dulu reaksinya. Setelah dituliskan reaksinya, kita setarakan. Tadi kita sudah setarakan, di sini kita bubuhkan angka 2. Nah, setelah itu kita lihat lagi soalnya. 12 liter itu milik siapa? 12 liter ini ternyata milik klorin. Nah, di antara ini, yang klorin itu yang mana? Kalau H2 itu jelas hidrogen. Berarti yang klorin itu adalah yang Cl2. Berarti ini miliknya si klorin. Ini 12 liter. Nah, yang ditanyakan berapakah gas hidrogen? Berarti ini yang ditanyakan. Nah, dan gas HCl berarti ini juga ditanya.
tanya ya. Oke. Uma, bagaimana caranya? Kita kembalikan lagi ke sini. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Ini kan volumenya kan 12 liter. Nah, ini berapa? Ini berapa? Bisa dicari dengan mencari perbandingan koefisien. Koefisien itu angka yang di mana? Angka yang di depan, paling depan. Kalau tidak dituliskan artinya 1. Ini 1, ini 2. Berarti kita tuliskan perbandingannya. Oke, kita tuliskan perbandingan koefisiennya dulu. Kita hapus dulu yang ini. Perbandingan koefisien, Uma tulis di sini koefisiennya, perbandingannya adalah 1 berbanding 1 berbanding 2. Nah, ini perbandingan koefisien. Kalau sudah tahu perbandingan koefisien, jelas kita bisa mencari. Kan ini tadi 2 liter nih. 12 liter, sorry. 12 liter. Berapakah sini? Berapakah sini? Kan mudah. Nah, 1, ini kan perbandingannya sama, 1. Berarti jelas H2 itu juga 12 liter. Maka, nah, kalau 1 itu 12 liter, kalau 2 maka dikalikan. Berarti ini cara mencarinya adalah 2 berbanding 1, 2 berbanding 1 dikali 12 liter. Hasilnya 24 liter. Nah, mudah bukan? Jadi cara mencarinya mudah. Kalau salah satu gas itu diketahui volumenya, maka volume gas-gas yang lain itu bisa dicari lewat apa? Lewat perbandingan koefisiennya. Karena berlaku bahwa perbandingan koefisien merupakan perbandingan volume. Tapi ada syaratnya. Syaratnya reaksinya harus disetarakan dulu. Mudah bukan? Oke. Untuk hukum Gay-Lussac cukup sampai sini. Ada satu kata-kata mutiara dari Uma. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan merasa bahagia kalau orang di sekitar Anda belum bahagia. Oke, cukup dari Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.